Kenapa sih lu mau pacaran? Nah lo, kalau saya nanya pertanyaan nyentil kayak gini, kau bisa jawab nggak? Sebelum kamu jadi bucin, ada baiknya kamu nonton video ini dan kita lihat nih, sebenarnya apa sih motivasi utama kamu pacaran? Jangan-jangan kamu nggak perlu pacaran, atau justru kamu udah siap pacaran. Tetapi yang paling penting juga adalah sebenarnya apa sih motivasi menjalin hubungan atau motivasi pacaran yang terbaik untuk membuat kamu memiliki hubungan yang langgeng dan membahagiakan. Stay tune sampai akhir video ini. Selamat datang di channel kami, channel yang dibawakan dengan sepenuh hati, yang berbicara tentang hati, dari hati ke hati, untuk kamu yang punya hati, dan yang mau punya hati. Love, life, and ice cream. Enjoy guys! What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself, yang akan ngebahas banyak tentang keuangan, relasi, spiritual, and juga kesehatan mental. Yuk, jangan ragu untuk subscribe dan like channel kita ya, supaya kita tetap bersemangat untuk buat konten-konten. Dukungan kalian sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita hargai sekali. Nah, pasti kita perlu tahu motivasi kita pacaran itu sebenarnya apa? Sebenarnya supaya kamu juga tahu pacar seperti apa yang kamu perlukan. Mungkin kadang-kadang kita nggak pernah kepikiran gitu ya, gue motivasinya apa ya? Hari ini kita akan ngebahas nih, ternyata banyak banget loh motivasi pacaran orang-orang. Dan berbeda-beda. Pastikan kamu juga kurang lebih tahu nih motivasi dari partner kamu untuk pacaran itu apa. Karena kenapa? Kalau kalian nggak nyambung, nggak akan pernah ketemu. Yang ada, kamu akan terus di PHP. Gitu ya. Nah, apa aja sih motivasi pacaran itu? Yang pertama-tama, bener nggak nih? Ya, coba dilihat, bener nggak? Bisa aja motivasi kamu pacaran adalah karena kamu ditembak duluan. Ya, tembak, lu mau nggak jadi pacar gue? Dan kebetulan lu lagi kosong. Ya udah boleh juga deh. Nah, bener nggak? Ini jadi motivasi kamu yang pertama, motivasi kamu untuk pacaran saat ini. Diingat-ingat. Motivasi yang kedua, bisa aja nih, kamu pacaran karena pengen tahu aja. Katanya asik pacaran. Gue belum pernah pacaran, jadi gue kepengen tahu gimana sih rasanya punya pacar. Apakah beneran asik? Nah, ini juga bisa leads to the third one, yaitu pembuktian diri. Ada orang yang ngerasa nih, kalau gue nggak punya pacar, rasanya gue nggak keren. Rasanya gue ketinggalan dari temen-temen. Nah, kalau lu punya motivasi pacaran itu adalah untuk pembuktian diri, lu tanya deh diri lu sekali lagi. Apakah benar ini yang kamu perluin? Kasian kalau kamu punya motivasi pacaran hanya untuk pembuktian diri, tetapi partner kamu, ya, kamu cuma buat ngebuktiin diri nih, gue itu keren, ya bisa mejeng sama teman-teman. Apalagi kalau pacar kamu oke banget. Tetapi kalau misalnya ternyata partner kamu, pacar kamu, ya punya motivasi yang berbeda dari kamu, kasian dong dia. Ya, mungkin dia mengharapkan sesuatu yang lebih. Yang berikutnya, apakah motivasi kamu pacaran karena kamu merasa kesepian? Nah, ini tricky nih kalau questionsnya ini. Kalau kamu merasa kesepian, berarti apakah kamu pacaran dengan orang yang tepat? Dan sekali lagi, mestinya kamu juga ngelihat ke dalam diri kamu. Apa yang membuat kamu merasa kesepian? Ya, sebelum kamu bisa menemukan diri sejati kamu, sebenarnya dan kamu udah memulai satu hubungan sebelum kamu bisa menemukan diri kamu, ini sedikit dalam tanda kutip berbahaya. Kalau kamu menjadikan hubungan itu, ya, jadi pacaran adalah tempat supaya kamu gak kesepian. Nah, bisa jadi kamu bisa turns out jadi seseorang yang posesif. Pokoknya gue harus selalu ada temen. Dan pokoknya orang ini harus selalu ada. Dan kalau orang ini lagi gak available, ya, bisa jadi malah nanti kamu malah cari seseorang yang berbeda gitu ya. Jadi you have to know yourself. Apa sih motivasi kamu untuk pacaran ini? Kalau itu kesepian, sebelum kamu memulai pacaran, yakinkan diri kamu dulu. Kamu kesepiannya karena apa? Yang berikutnya adalah mungkin motivasi pacaran kamu adalah pingin punya teman dekat untuk sharing. Jadi kalau memang udah jadi best friend, kenapa juga nggak kita tingkatin jadi pacar kita? Ya, itu bisa banget dan sah-sah banget. Banyak hubungan yang bisa langgeng karena mulai dari teman baik. Teman baik yang bisa jadi teman sharing dan akhirnya pingin tahu lebih lanjut, ya, how it can turn be, ya, untuk menyesuaikan lebih banyak. Jadi kamu bisa pacaran untuk lebih menggali lagi, ya. Motivasi selanjutnya ini yang sangat bahaya banget. Coba kamu tanya, apakah motivasi kamu pacaran to have sex
Ups, I'm sorry to say ya, mungkin ini sedikit vulgar, tetapi banyak loh ternyata diem-diem, terutama di kalangan muda-mudi kita, yang motivasi pacarannya itu to have sex. Come on guys, untuk yang topik ini gue bisa ngebahas banyak banget soal ini. But kalau kamu punya motivasi, kalau kamu pacaran to have sex, consider lagi deh ya. Sex is not something to play around ya. Nanti kita akan ngebahas banyak tentang hubungannya seks dengan energi kita, dengan spiritual kita ya. So hati-hati, dan kamu pastikan pacar kamu apakah ternyata dia diam-diam punya motivasi terselubung ini pacaran sama kamu just to have sex. Kalau memang ini very shallow banget. Kalau motivasi ini adalah motivasi kamu dalam pacaran, motivasi pasangan kamu dalam pacaran, you know, this is so very shallow, dan ini tidak akan menjadi hubungan yang langgeng. Tidak akan pernah. Tidak akan ada satu orang pun yang masuk di dalam enter into a relationship just to have sex yang akan bisa bertahan jangka panjang. Itu hampir tidak mungkin. Yang berikutnya, apakah kamu pacaran karena pelarian? Nah, hati-hati nih guys. Kalau kamu pernah disakiti sama seseorang, ya, baru aja mungkin, ya. Apakah pacar kamu yang berikutnya adalah pelarian dari yang ono? Hati-hati. Sebelum kamu memulai suatu hubungan, sebaiknya memulai dengan clean sheet. Artinya apa? Bersih. Bereskan dulu rasa sakit hati kamu, dendam kamu, atau apapun yang kamu secara mental yang kamu perlu perbaiki yang berasal dari trauma hubungan kamu sebelumnya. Jangan jadikan pacaran yang sekarang ini adalah pelarian. Karena ujung-ujungnya itu tidak akan membahagiakan lagi untuk kamu maupun untuk partner kamu. Dan tentu aja, pastikan juga partner kamu itu juga nggak menjadikan kamu pelarian. Gimana kita bisa tahu nih, kira-kira lu tuh jadi pelarian atau enggak sih? Coba dengerin. Atau lu dengerin kata-kata lu sendiri. Apakah kamu sering ngebanding-bandingin diri kamu dengan orang sebelumnya? Atau bahkan ngebanding-bandingin dengan cara yang negatif? Gue takut nih nanti lu giniin gue lagi, lu gak giniin gue seperti dia, ya kan misalnya. Jadi ada trauma-trauma yang belum selesai. Yang ada adalah hubungan kamu tuh jadi gak enak, betul ya. So hindari, kalau bisa jangan sampai jadikan hubungan kamu yang sekarang ini pelarian. Kalau kamu baru selesai dengan hubungan yang satu, selesaikan, beri diri kamu waktu untuk healing, untuk menyelesaikan apa yang ada di dalam diri kamu sebelum kamu mulai hubungan yang baru. Dan juga kalau kamu sangat menyukai seseorang dan dia baru putus dengan orang lain, ingat, jangan diburu-buru untuk memulai hubungan dengan kamu juga ya, supaya lu juga gak jadi pelarian ya. Ntar lu jadi bucin lagi, gak enak kan? Kalah banyak dulu kalau jadi bucin ya. Oke, so next, banyak banget orang yang pacaran atau menjalin hubungan karena disuruh orang tua, buru-buru kawin. Nah, hati-hati, terutama yang udah memulai memasuki usia menikah gitu ya. Ini sih gue nggak bisa ngomong banyak, tetapi yang pasti kalau lu pacaran dengan tujuan buru-buru kawin, pastikan lu tuh beneran suka, sayang, cinta sama orang itu, atau lu cuman good to have aja deh. Secara kriteria, secara logika dia oke. Walaupun gue belum punya hati, nanti bisa punya hati. Hati-hati ya. Kenapa? Gue udah ngalamin sendiri. Secara jangka panjang akan buruk sih akibatnya gitu lah ya. Maksudnya kalau lu nggak bisa menumbuhkan cinta itu akhirnya di dalam hubungan lu, apalagi kalau lu sampai akhirnya nikah, nanti akan menjadikan pernikahanmu tersiksa. Ngapain sih memiliki pernikahan yang tersiksa? Entah lu yang jadi bucin atau dia yang jadi bucin. Nah kan nggak seru gitu ya. Motivasi pacaran yang berikutnya nih, ini udah oke banget ya, udah lumayan banget deh. Gue ngerasa cocok sama dia dan gue kepengen tahu lebih jauh tentang dia, and gue nggak keberatan kalau satu hari akhirnya bisa married sama dia. Nah ini udah bagus kan guys, udah mulainya udah bagus. Pacaran bukan berarti kita harus berakhir kepada pernikahan ya. Jadi pacaran itu untuk cari tahu lebih lanjut, cocok nggak sih gue sama orang ini. Jadi kalau misalnya secara surface mungkin ngobrolnya udah enak, udah cocok, secara fisik udah oke, ya udah sekarang kita kepengen tahu lebih jauh lagi. Yuk kita pacaran supaya kita bisa saling kenal. Kita beneran cocok nggak sih? Apakah kita benar-benar cocok, comfortable, suitable secara physically, emotionally, mentally, spiritually, financially, intelligently, banyak lagi gitu ya. Nah ini boleh banget. Last but not least, kalau tadi gue ngomong nih di awal video ini, motivasi pacaran apa yang terbaik yang sebenarnya bisa membuat hubungan kita langgeng dan benar-benar saling ngebahagiain. Kenapa sih? Karena kita hidup di dunia ini singkat ya guys. Buat apa hidup kalau kita tersiksa?
Dan kalau yang namanya pacaran, apalagi kalau bisa end up with pernikahan, ya, you have to make sure kamu bisa hidup benar-benar bahagia dengan orang ini. Motivasi pacaran yang terbaik, guys, dalam hal ini adalah ketika dua jiwa ini sebenarnya saling memanggil, ya, untuk saling mencintai dan membuat kita secara fisik lebih dekat. Ini kita bilang call-nya itu deep soul relationship. Nah loh, kalau udah jiwa yang main, it's not about physical anymore. Kita nanti akan ngebahas lebih lanjut, ada beberapa video-video selanjutnya yang kita akan ngomongin tentang deep soul relationship. Makanya stay tune di channel kita. Check our other video. Sampai di sini jangan lupa untuk klik like, klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan nih konten-konten kita nantinya. Kita akan ngebahas banyak banget soal percintaan, soal hubungan secara deep gitu lah, secara deep soul relationship. Seru banget kan? Saya dengan Angelica Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.